So your lust can be restrained by using witchcraft, so that you don't have any lust at all. For example, I'm so sorry to talk about this, lust for sex. This is usually for those who are already married, husband and wife. If you are cursed, you will definitely divorce. There are also those who are still dating. One of them makes their partner not lust for other people, so they think they're not cheating. However, this is also a crime in the eyes of God, because it forces someone's will to satisfy his desires. In God, there is no white magic or black magic. All the same, idol worship that God hates. So the devil can eliminate your lust, not only make you have the spirit of lust. Cataract or witchcraft under eye, like a crocodile skin, is a witchcraft. Both of these diseases are cataracts, and under eyes that like a crocodile skin, both are people who believe in the Lord Jesus, who sent me a witchcraft. One is a church worker and the other is a regular congregation. And when every time I visit the church, the person who has evil spirit, it's like someone who is restless and tries to attack me with her unpleasant words. But as a child of God, I respond with love. Do you know, my brothers and sisters, if you are fully of the Holy Spirit, then people who have dark powers will not become around you. They look for loopholes to make you discouraged, embarrassing you, and bring you down. These people do evil in a church because they think their spells are stronger. Even the pastors and the servants of God are easily fooled and submit to those who want to control the church. And the pastors are not sensitive. If there are intruders in their church, in every area of our lives, evil spirits are everywhere. Your battlefield is your body, because the real battle is within ourselves. The devil wants to control our lives, while become a child of the Lord Jesus must not be controlled by the devil. The ones who controls our lives must be the Lord Jesus. It is the Holy Spirit. So your enemy can attack you even without you doing anything wrong, because their jealousy, devil wants to make you tired, to make you exhausted and desperate. Every wickedness will be discovered soon or later. Whatever a person sows, he will reap. I will pray for the pastors and servants of God. Father, in the name of Jesus, so many of your servants who were possessed by evil spirits, they come to the church wearing a mask and are a chosen servant. Forgive them, Father. I'll pray that God gives all servants sensitivity and discernment spirit, so they can recognize if there are intruders in their church, thus that making the church compromise and doesn't grow.
Also for the intruders in the church, God forgive them and give them the spirit of repentance and knowledge of you, so that they are aware of their wickedness, which often persecute God's servants through magic. Let their repentance be sincere, and they may seek you with a thirst and hunger, so that they may repent and become your witnesses. In the name of Jesus, amen. Hawa nafsu juga bisa ditahan, bukan saja Anda mempunyai hawa nafsu yang mau melakukan seks, tetapi nafsu Anda juga untuk tidak melakukan seks bisa ditahan dengan menggunakan sihir dan magic. Nah, jadi kalau keluarga yang terkena kutuk ini, mereka pasti bercerai. Juga ada seorang sepasang kekasih, yang satunya memakai kuasa kegelapan karena cemburu, karena takut kalau pacarnya akan pergi selingkuh, makanya dia menggunakan magic ini untuk menahan nafsu pasangannya supaya pasangannya nggak selingkuh. Nah, ini adalah suatu kejahatan juga, saudara, di mata Tuhan, karena menggunakan kuasa kegelapan untuk menahan nafsu seseorang. Katarak dari witchcraft, yaitu disantet ya, bawah mata seperti kulit buaya yang banyak di bawah mata skinnya seperti kulit buaya, yaitu witchcraft. Nah, kedua penyakit ini, katarak dan penyakit kulit ya yang diserang kepada saya yang seperti kulit buaya ini, itu diserang sama orang yang percaya loh, saudara-saudara. Satu itu, dia itu adalah pengerja di gereja. Pengerja di gereja yang serang bawah mata saya supaya dia mau bikin jelek. Saya nggak tahu apa maksudnya, ya mungkin jealous atau mungkin setannya kali ya yang nggak senang. Nah, yang kedua juga orang percaya gitu loh, tapi jemaat biasa yang serang saya, membuat mata saya katarak gitu ya. Nah, saudara-saudaraku, pada saat saya datang visit ya, main di gerejanya dia tuh kayak nggak orang tenang gitu loh. Dia itu kayak nggak tenang gitu loh, selalu kayak mau menyerang. Nah, ini not gitu. Kalau ada orang-orang yang selalu kayak mau menyindir, mau membuat Anda jatuh, pokoknya sifatnya itu intinya kayak mau menyerang Anda. Nah, itu Anda ya harus berhati-hati sama orang itu. Kalau Anda nggak peka-peka, kalau dia itu half breed ya, dia itu witch atau punya different spirit, roh yang berbeda, suka mau menjatuhkan, menjelekkan orang, kayaknya nggak puas, nggak tenang gitu loh. Nah, waktu saya visit di gerejanya dia tuh seperti kayak gitu, dan kayaknya mau pokoknya tuh nyindir-nyindir yang enggak. Padahal orang-orang gereja yang waktu saya datang itu biasa-biasa aja. Tapi karena saya tahu ini adalah kuasa kegelapan, saya membalasnya dengan kasih, saudara-saudaraku. Jadi Anda harus peka gitu ya terhadap orang-orang yang jahat. Ya, mudah sekali kalau ada seseorang yang nggak senang, ya mungkin dia dari perkataannya aja Anda bisa lihat. Orang-orang yang jahat ini menggunakan jampi-jampi karena mereka pikir jampi-jampi mereka lebih kuat. Bahkan pendeta, hamba-hamba Tuhan pun mudah ditipu. Karena orang-orang yang menyusup ini tuh mau menguasai sebuah gereja. Nah, makanya harus hati-hati. Sebenarnya ya, saudara-saudaraku, iblis ingin menguasai hidup anak-anak Tuhan. Tetapi yang sebenarnya harus untuk menguasai hidup kita yaitu Tuhan Yesus, yaitu Roh Kudus.
Jadi teruslah berjuang bagi hamba-hamba Tuhan, baik gembala-gembala, untuk terus dekat kepada Tuhan dan meminta hikmat kepada Tuhan, meminta kepekaan agar Anda tahu siapa aja penyusup-penyusup di dalam gereja Anda. Nah, saya akan berdoa bagi gembala, bagi hamba-hamba Tuhan ya. Kalian bisa mengangkat tangan Anda. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, hamba-Mu berdoa Tuhan, bagi Tuhan Yesus hamba-hamba-Mu yang mengangkat tangan, biar mereka kuat, biar mereka Tuhan memiliki hikmat dan kepekaan Tuhan di dalam gerejanya, sehingga mereka tahu Tuhan, penyusup-penyusup Tuhan yang ada ini, sehingga mereka lebih sungguh-sungguh lagi dan mendoakan penyusup-penyusup ini, sehingga penyusup-penyusup yang ada di gereja dapat bertobat. Dan bagi juga para penyusup-penyusup yang ada di gereja, yang cuman mau mengontrol gereja, yang mau menghancurkan gereja dengan ilmu-ilmunya, dengan ilah-ilahnya, yang dia Tuhan Yesus dikuasai oleh kejahatan Tuhan, oleh kuasa kegelapan. Ampuni mereka Tuhan, berikan roh penglanakan Engkau Tuhan, kasihani mereka, berikan jalan-jalan-Mu, biar mereka melihat apapun kejahatannya yang mereka tumpahkan ke hamba-hamba-Mu Tuhan, itu tidak berkuasa, tetapi biarlah mereka melihat bahwa Engkau Tuhan yang lebih berkuasa dibanding mantra-mantra mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin.